Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi summa yaj'alu tabi'in summa yaj'alu mufassirin wa muhaddisin wa fuqaha wa musanya madaihi arba'ah Imamina Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu wa sallallahu bihadha kitab al-habib Abdullah bin Alawi al-Habib Suma ila jami'i masyayikhina Musanila Syekh Muhammad bin Salih al-Nabi Muhammad Musanila Muhammad Hasinuddin Allahumma iftah alaina futuhal arifin barakatihim Al-Fatihah A'udhu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Bismillahirrahmanirrahim Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qala al muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin Bismillahirrahmanirrahim wa 'alaika bis salatil lail wa 'alaika lan netepono sapa sira bis salatil laili kelawan salat wengi Faqad qala mongko teman-teman dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawuh ngene afdhalus sholati ba'dal maktubati sholatul laili. Afdhalus sholati utawi luweh utamane salat. Ba'dal maktubati ing dalem sawise salat maktubah. Iku sholatul laili iku sholat bengi. Wa qad qala lan teman-teman dawuh sinten Rasulullah alaihi salatu wassalam. Fadlu sholatil laili utawi keutamaane sholat bengi. Ala sholatin nahari ing atase sholat rino. Iku kafadli sodakoti sirri Iku koyok keutamane sodakoh rahasia Alal alaniyati ing atase sodakoh terang-terangan Wakot warodalan temen-temen tumeka Opo anna sodakota sirri Opo sak temene sodakoh rahasia Tudha'afu iku den tikelaken apa shadaqatus sirri Tudha'afu iku den tikelaken apa shadaqatus sirri ala shadaqatil alaniyati ing atase sedekah terang-terangan den tikelaken bisab'ina kelawan 70 dhofan apane tikele Wa qala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam Alaikum netepono sapa sira kabeh bi qiyamil laili kelawan jumeneng ing dalem wektu bengi fa innahu mongko satemene qiyamul lail da'bus sholihina iku kebiasaane pira-pira wong kang saleh Da'bus sholihin iku kebiasaane pira-pira wong kang soleh. Sholihin itu artinya orang-orang soleh. Bagus sholihin. Qablakum ing dalem sadurunge sira kabeh. Wa maqarrabatun lan taqarrub lakum kedue sira kabeh ila rabbikum maring pangeran sira kabeh. Wa makfaratun lan pelebur lisaiati maring pira-pira
kesalahan, kejelekan. Wa manhatun lan nyegah anil ismi saking dosa. Wa matrodatun lan mengusir lidai maring penyakit anil jasadi saking jasad. Wa alam lan ngertiya sapa sira anaman ing sak temene wong shalah iku lamun salat sapa man ba'dal isya'i ing dalem sause salat isya faqad qama mongko iku temen-temen jumeneng sapa man minal laili saking bengi. Waqat kana lan temen-temen ana ba'du salafi sapa sebagiane ulama salaf yusolli iku salat sapa ba'du salaf wirdahu ing wiritane ba'du salaf min awalil laili saking kawitane bengi. Walakin fil qiyami tetapine ing dalem jumeneng ba'da naumi ing dalem sawise turu iku irghamun ngrumpungaken li syaitani maring setan. Ngene, walakin fil qiyami tetapine iku ing dalem jumeneng ba'da naumi ing dalem sawuse turu irghamun utawi ngono ya. Irghamun utawi ngrumbungaken li syaitani maring setan wa mujahadatun lan ngelatih jahadah semangat li nafsi maring nafsu wasirun lan rahasia ajibun kang gawakaken wa huwa utawi qiyamul laili at-tahajjudu iku tahajud alladzi kang amara kang perintah Allahu sinten Allah bihi kelawan tahajud rasulahu ing rasule Allah fi qaulihi ing dalem dawuhe Allah wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak wa minal laili lan saking bengi fatahajjad mongko tahajud sapa sira Muhammad bihi kelawan lail nafilatan hale dadi kesunatan laka kedue sira. Wa fil maksuri lan ing dalem hadis innallaha satamane Allah ya'jibu iku gawok sinten Allah minal abdi saking kawula idza qoma ing dalem nalikane jumeneng sapa al abdi min ala firasyihi saking ing atase nggon turune al abdi wa baina ahlihi lan ing dalem antarane keluargane al abdi bangun ila salatihi maring salate al abdi wa yubahilan bangga bihi kelawan abdi malaikatuhu sapa malaikate Allah wa yakbalu lan rimo sinten Allah alaihi ing atase al abdu biwajihi kelawan wajahi Allah al karimi kang mulya. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Salat sunnah yang sudah diterangkan keutamaannya oleh Rasulullah SAW dan yang sunnah kita kerjakan selanjutnya adalah salat sunnah di waktu malam atau namanya salatul lail atau qiyamul lail. Rasulullah SAW beliau bersabda, afdhalus sholati ba'dal maktubah sholatul lail. Sebaik-baik sholat setelah
menjalankan sholat 5 waktu adalah sholat malam. Jadi sholat malam itu adalah sholat yang paling utama setelah sholat maktubah, setelah sholat sunnah. Makanya jangan sampai kita tinggalkan. Oleh karena itu beliau Ustadz Zain Mustafa membuat buku judulnya Keajaiban Sholat Tahajud. Keajaiban sholat tahajud. Sudah dibaca ini? Judulnya toh. Keajaiban sholat tahajud. Itu luar biasa. Buku itu luar biasa. Dibaca, insya Allah kita akan semangat menjalankan sholat tahajud. Karena di situ dikasih tahu caranya bagaimana biar kita bisa melaksanakan sholat tahajud. Ada trik-triknya, ada cara-cara. Tentunya salah satunya adalah qailullah, tidur di waktu siang, tidur qailulah. Setelah sholat zuhur tidur 10 menit, tidur qailullah. Namanya apa? Tidur qailulah. Qailulah itu 10 menit. Lah nek 1 jam, 2 jam itu duduk qailulah. Kasirah. Tidur yang banyak. Paham ya? Makanya itu kalau punya waktu dibaca kitab Keajaiban Sholat Tahajud. Tentunya berikutnya caranya biar kita bisa bangun sebelum sholat, sebelum tidur kita harus wudhu terlebih dahulu. Paham? Harus wudhu terlebih dahulu. Itu rutin wudhu kalau mau tidur. Wudhu kemudian baru kita tidur. Wudhu. Biar apa? Biar kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soalnya kalau orang itu tidur dalam keadaan wudhu, insya Allah pasti akan dijaga oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? HP-HPan setelah itu pegel langsung tidur. Jangan. Omone mbek ngrungokno setingki. Mari ngono. Tidur, jangan. Wudu dulu. Jadi sebelum kita mau berbaring di tempat tidur, wudu dulu. Paham ya? Paham. Kalau bisa kita itu adalah mudawamatul wudu. Selalu melanggengkan wudu. Batal wudu. Insya Allah wajahmu bercahaya. Wis ta nek bengi-bengi rasa ngono lampune wis bercahaya. Ini sudah diteliti oleh para dokter loh ya. Kemarin saya mendengarkan di TV One itu. Apa itu ada salah satu dokter yang menjelaskan tentang keistimewaannya wudu itu ada. Jadi beda antara kulit yang digunakan untuk ibadah dan kulit yang tidak digunakan untuk ibadah itu ada perbedaannya. Kalau kulit digunakan untuk ibadah ya, itu kulit itu akan bersinar. Bersinar. Walaupun toh itu kulitnya hitam, tapi kelihatannya itu bersih gitu. Bersih. Apalagi wudu jelas. Paling minimal 1 hari semalam adalah 5 kali. Itu kulit bersih dan awet muda. Itu kalau sering wudu. Makanya aku ya iku padha karo umur 20 tahun. Itu karena awakmu lagi umur piro? Lagi umur 23. Iki kaya umur 40. Saingan ta? Saingan yo kalah karo aku. Saingan apa ora? Soalnya itu betul memang. Jadi kalau kita wudu terus itu awet muda. Awet muda. Soalnya bersih terus. Awet muda. Umur 40 kaya umur 20, delok. Muda kan kaya umur 20 tahun. Padahal ya ora umur 20 tahun. Jadi wong sakmono cewek nyawang itu jelas kelihatan muda saya daripada kamu.
Ora apa-apa nek kepengin saingan. Saingan. Paham ya? Nah, itu wudu. Nah, wudu ya. Wudu ini ngono. Jadi menjadikan kulit bersinar, bersih, awet muda. Awet muda. Makanya kalau kamu kalau pokoknya mudawamatul wudu. Selalu wudu. Batal wudu. Gitu. Itu caranya biar selalu bersih, awet muda dan kulit bersih. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dum al wudu razaqakallah min haitsu la yahtasib. Kata Rasulullah, mudawamatul wudu itu bisa kita diberi rezeki oleh Allah tanpa layak tasib, nggak disangka-sangka. Kalau mudawamatul wudu, ini insya Allah saya wudu, batal wudu, nera rasa. batal wudu, nera rasa. Uru rezeki. Nono, ya mudawamatul wudu. Inilah apa itu kehebatannya syariat Allah, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi zaman sekarang kita harus hidup bersih. Paling enggak 20 menit kita mencuci tangan, ya kan? Sama sebetulnya mudawamatul wudu cukup. 20 menit mesti kamu ngentut kan? Mesti kan ngentut. Lah mudawamatul wudu pas sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya Rasulullah Masya Allah, beliau adalah dokter tapi tanpa sekolah dokter. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dah. Rasulullah itu kekasih Allah. Lah sing ngandani langsung sing gawe donya piye iki? Ora iso dikalahkan. Sing ngandani langsung sing gawe donya, sing duwe donya. Kaya awakmu ngono lho. Nek mampir nggone kebun, sing ngandani langsung sing tukang kebun. Sing mangga sudah mateng, daerah kono kaya mateng. Awakmu bantah, aku tak mek ning kene ya kecut ta. Lah iku ngono iku. Lah Rasulullah iku sing ngandani langsung Allah sing duwe donya. Jadi ini sudah tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana cara untuk menangkal virus corona. Tahu Rasulullah apa? Mudawamatul wudu. Insyaallah kalau kita mudawamatul wudu, virus corona enggak akan masuk ke dalam tubuh kita. Itu. Paling ning ngarepe apa jenenge ning ngarepe irung ngono pikir-pikir. Mari ngene wong ki wudu saya kan nyeben. Langsung keluar lagi. Ya, mudawamatul wudu itu salah satu cara apa? Biar kita awet muda, biar kita semangat menjalankan ibadah. Setan pernah dilempar-parek. Nah, gitu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus shalah ba'dal maktubah sholatul lail. Sebaik-baik sholat sunnah setelah sholat maktubah adalah sholat di waktu malam atau qiyamul lail atau sholat tahajud. Rasulullah juga bersabda, fadlu sholatil lail ala sholatin nahar ka fadli sholat shadaqatis sir alal alaniyah. Keutamaan sholat malam atas sholat sunnah siang itu seperti keutamaan sedekah secara sembunyi-sembunyi atas sedekah secara terang-terangan. Jadi beda jauh. Soalnya apa? Kok beda? Jelas beda. Kalau sholat malam itu minim sekali dilihat oleh orang, ya kan? Apalagi sholat malamnya di kamar, tapi nggak ada yang lihat. Itu lebih ikhlas atau tanpa ada riak sedikit pun, paham ya? Kecuali kalau sholat malam di lapangan, di lapangan. Jam 1 bengi, Allahu Akbar di lapangan. Wong lewat akeh iki sapa? Lah iku beda lagi. Jadi sholat malam itu lebih utama dibandingkan sholat sunnah siang, sebagaimana perbandingannya seperti sedekah rahasia atas sedekah terang-terangan.
Sampai di dalam hadis Rasulullah SAW itu sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah nanti di hari kiamat, ya kan? Yang mana pada waktu itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Dan diantaranya adalah ada orang yang mengasihkan sedekah, tangan kirinya saja tidak tahu. Berarti saking rahasianya. Nah, ini sedekah rahasia. Nah, setelah ngasihkan sedekah rahasia, aja dikondok-kondokno wong padha wae. Misalkan kita nyumbang di masjid misalkan nyumbang di masjid. Hari ngono dikai amplop lah. Biar nominalnya tidak diketahui, dikasihkan mau. Jangan bilang kepada siapa-siapa. Bilang kepada siapa? Wis tak mirip masjid ya wis, bareng ngono kita pulang. Terus kondo wong, aku mari sedekah di masjid. Ora siri jenenge. Jadi ora siri. Siri wis bainahu wa bainallah. Tidak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nek kepengin siri sedekah ning masjid aja diwehno takmir. Dia apa? Jam 12 malam awakmu ning masjid lebono kotak amal. Iku wis sedekah siri. Tapi kan pikir-pikir wong nek nominal akeh. Iki kan akeh, engko nek wong ora ngerti piye. Iku wis ora siri meneh. Nek kepengin siri begitu. Jadi jam 12 malam kamu bangun terus ke masjid masukkan uang 1 miliar. Ning gone apa dari kotak amal. Ayo, pernah ada pada ndak ono pikir-pikir 1 miliar rek wong ora roh ki piye. Wah, itu. Ini jenenge sedekah siri. Enggak ada yang lihat kecuali dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Pengen sedekah siri. Nah, saiki sedekah ketokane ora ono sing siri ya. Ora ono sing siri. Kayak apa itu membagi-bagikan bantuan COVID-19 wis diupload ning ngene Facebook kok ya. Orang ini membantu penyebaran membantu kepada orang yang terpapar virus COVID-19. Terus viral di mana-mana. Insyaallah ini padahal cuma petani loh ya, cuma penjual nasi goreng, uangnya digunakan untuk sakar-sakar. Kalau niatnya bagus sih tidak apa-apa, niatnya bagus biar diikuti oleh orang-orang, tidak apa-apa kalau niatnya bagus biar diikuti orang-orang. Ya kita harus husnudzon. Kalau orang mukmin itu niatnya pasti bagus, tidak boleh suudzon. Paling awakmu biar diarani orang tidak boleh, boleh. Kita harus husnudzon kepada orang mukmin. Ada hadis yang menjelaskan tentang sedekah sirri itu dilipat gandakan atas sedekah terang-terangan sampai 70 kali lipat. Kayak gini contohnya. Awakmu sedekah 10.000 itu dibalas oleh Allah 100.000. Gampang-gampang ngono, sawo mau dinominalkan kan begitu. 10.000 dibalas 100.000. Gampang-gampangan dinominalkan. Tapi ya enggak begitu juga, mau 10.000 langsung jadi 100.000 ya tidak. Gampang-gampangan. Jadi kita sedekah 10.000 akan dibalas oleh Allah 100.000. Nah, itu kalau apa itu enggak sir. Kalau sir bisa jadi 10 bukan hanya kali 10. Berarti 10 kali 70 berapa? 700. Berarti 10.000 jadi 700. Itu kalau sir. Itu bandingannya begitu, bisa ina topan. Kalau apa itu 73. Saking apa itu pentingnya sholat di waktu malam, Rasulullah SAW beliau juga bersabda, alaikum bi qiyamil lail. Mas, kamu laksanakan qiyamul lail ya. Sebab qiyamul lail itu adalah da'bus sholihin, kebiasaannya orang-orang soleh. Tidak ada orang soleh yang tidak menjalankan sholat di waktu malam. Ya ada. Karena ini hadis Rasulullah, fa innahu da'bus sholihin. Jadi perbedaannya antara orang soleh dan orang tidak soleh itu bisa dilihat qiyamul lailnya. Bisa dilihat sholat di waktu malamnya. Paham ya? Qiyamul lail. Ini saya punya cerita sedikit. Bayi Hasibuddin itu selalu sholat malam. Selalu sholat malam.
Dan sholat yang tidak pernah ditinggalkan katanya, kata apa itu keluarga itu adalah sholat tasbih. Tiap malam pasti sholat tasbih. Sholat malam pasti sholat tasbih. Jadi jam 12 malam itu sudah bangun sampai pagi nggak tidur. Itu apa itu Kiai Hasibuddin begitu. Paham ya? Jadi setiap malam pasti bangun. Orang soleh. Bangun duduk jaluk duit tuh. Tapi apa? Mendoakan santrinya. Mendoakan santrinya. Kalau kita kan enggak, bangun kolong-kolong jaluke ora karu-karuan. Kalau kita bangun kadang-kadang jaluke ora karu-karuan. Jaluke apa? Sing jaluk bojo sing cepet ya apa? Kayak anak ngono jaluke. Salat tahajud kolong-kolong jaluke ora karu-karuan ning Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, rezeki orang duwe. Wis ngerti awakmu rezeki seret. Bojo yo urung duwe kok. Apa meneh kuwi ora hafal. Bentino kok njaluk ngono awakmu. Njaluk ngono ya. Ha iku. Nek wong saleh ndongane ora ngono. Ya Allah, semoga apa itu mendapatkan ampunan. Masyarakat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang saleh itu menanggung masyarakat. Semoga masyarakat diberi kejembaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Santri-santri semoga dijadikan ilmunya manfaat. Ono nek dungane wong saleh. Nek awakmu lak dungane kanggo awakmu dhewe. Ya Allah, iki khusus aku lho ya. Kalau kita khusus aku ya Allah, khusus aku iki. Pokoknya masyarakat ora usah ya Allah, khusus aku. Apa? Duit sing akeh ya Allah. Khusus aku ya, kancaku aja aku kayak cepet bojo ya Allah. Nah iki biasane doae ngono. Tapi apa? Aku ya Allah, aku ya khusus. Nek wong saleh ndak ngono. Sing didoakan itu orang lain. Masyarakat biar sejahtera, masyarakat biar selamat, masyarakat biar nggak sibuk-sibuk mencari nafkah. Mudahkanlah mereka wahai Allah. Itu orang soleh. Bedone wong soleh, orang soleh begitu. Doanya begitu. Nah, orang soleh donga dhewe. Doa sendiri. Untuk saya sendiri ya Allah. jangan kepada orang lain. Wis hasute wis metu ndongane. Apa ndonga wis hasut. Apa meneh setelah ndonga wis ora karu-karuan. Makanya harus latihan. Doa di waktu malam. Salat di waktu malam. Apa? Kebiasaannya orang soleh. Orang soleh insya Allah pasti mereka menjalankan salat di waktu malam. Nih. Wa maqrabatun lakum ila rabbikum. Qiyamul lail itu adalah salah satu ibadah yang kita gunakan untuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Soalnya Allah Subhanahu wa taala di waktu malam Allah turun. Fis sama'i dunya. Allah turun. Maksudnya rahmatnya Allah itu turun di waktu malam. Sampai dalam hadis qudsi itu ada siapa yang minta maka akan saya kasih, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya nek awakmu pas waktu sumpek aslinya dari waktu sumpek tok. Pas waktu sumpek bangun di waktu malam, minta kepada Allah, maka janjinya Allah akan saya kasih, kata Allah Subhanahu wa taala. Minta satu kali belum dikabulkan, 2 kali. 2 kali belum dikabulkan, 4 kali. 4 kali belum dikabulkan, 100 kali. 100 kali belum, 1000 kali. Insya Allah pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau doa harus ada itu caranya doa biar cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin 3 kali. Atau ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana 5 kali. Insya Allah cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu apa? Cara-caranya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Panggil Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, ighfir lana dzunubana. Nah, itu insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma kurus misi tok ojo. Ya Rabbana 5 kali. Ya Arhamar Rahimin 3 kali. Nah, itu caranya berdoa. Wa maghfaratun lisaiat. Salat tahajud itu bisa pelebur dosa. Berapapun banyaknya dosa kita,
kalau kita menjalankan sholat tahajud, insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelebur dosa. Kalau dosa dilebur oleh Allah, dihapus oleh Allah, maka tidak ada di catatan para malaikat, hilang. Itu kalau dosa sudah dihapus oleh Allah, dilebur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa manhatun 'anil ismi. Ini salat tahajud bisa mencegah kita dari melakukan dosa. Itu salat tahajud. Ini salat tahajud. Manfaatnya salat tahajud. Kalau kita rajin sholat tahajud, insya Allah diri kita ini akan dijaga oleh Allah, tidak melakukan dosa. Dijaga oleh Allah. Kalau para nabi, para rasul kan maksum, dijaga oleh Allah, tidak melakukan dosa kecil dan dosa besar. Kalau orang biasa bukan maksum, mahfud. Bukan mahfud, mahfud, dijaga oleh Allah, tidak melakukan kesalahan. Itu kalau orang biasa namanya mahfud. Mahfud, bukan sahal mahfud, bukan. Mahfud, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Boleh mahfud saya tidak. Mahfud saja. Enggak ada ambil-ambilannya. Itu kalau orang biasa itu mahfud, dijaga oleh Allah, tidak melakukan dosa. Nek Nabi kan maksum, dijaga oleh Allah, tidak melakukan dosa kecil atau besar. Kalau orang biasa mahfud tok. Mahfud tok. Dijaga oleh Allah biar tidak melakukan dosa. Itu kalau kita rajin sholat tahajud. Wa matradatun lidha anil dasar. Lah ini bisa mengusir penyakit dari jasad. Wis to, nek awakmu ikut Kanjeng Nabi Muhammad, insyaallah ya penyakit-penyakit itu enggak ada pada diri kita. Kok ada, itu berarti penyakit yang melebur dosa. Kalau penyakit itu pasti melebur dosa. Kalau untuk orang mukmin, insya Allah penyakit itu akan hilang dari tubuh kita. Khususnya adalah penyakit hati. Penyakit luar, penyakit dalam, insya Allah akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan sampai kita meninggalkan sholat di waktu malam. Walaupun toh 2 rakaat. Kalau kita nggak bisa 12 rakaat, ya 2 rakaat lah. Minimal 2 rakaat. Ditambah sholat witir 1 rakaat. Itu sholat malam. Anaman sholat ba'dal isya faqad qama minal lail. Nah, ini perlu kita ketahui. Apakah sholat di waktu malam itu harus jam 12 malam? Apakah sholat di waktu malam harus jam 2 malam? Tidak. Sholat malam itu sudah bisa dilakukan ketika kita setelah sholat isya. Jadi setelah sholat isya kita qiyamul lail, maka itu sudah mendapatkan kesunatan melaksanakan qiyamul lail. Qiyamul lail. Nek tahajud itu adalah as-shalah ba'dan naum. Tahajud itu as-shalah ba'dan naum. Nek qiyamul lail tidak. Nek qiyamul lail walaupun belum tidur, yang penting setelah isya kita sholat itu sudah melaksanakan qiyamul lail. Kalau tahajud itu adalah khusus as-shalah ba'dan naum. Sholat sunnah setelah tidur itu namanya tahajud. Kalau kita sholat sunnah sebelum tidur tapi setelah sholat isya itu namanya qiyamul lail. Qiyamul lail. Berarti niati ya usolli qiyamal lail. Ya Allah, saya sholat qiyamul lail ini sunnah lillahi ta'ala. Ini ada sebagian ulama salaf, mereka itu menjalankan wiridnya, yaitu sholat di waktu malam mulai setelah isya. Cuma kalau kita lakukan sholat lail itu setelah tidur, bisa menjadikan setan itu tidak bisa menggoda kita. Dan bisa kita melatih nafsu kita biar tidak malas. Maka kita laksanakan sholat malam setelah tidur. Dan begitu juga kalau sholat malam kita laksanakan setelah tidur, itu ada sirrun ajib. Ada rahasia yang sangat mengagumkan yang tidak dilakukan oleh orang yang tidak menjalankan sholat lain setelah tidur. Beda.
Walaupun sama-sama kita melaksanakan qiyamul lail, tapi kalau kita laksanakan setelah tidur, di situ ada sirrun ajib. Ada rahasia dari Allah yang sangat mengagumkan, yang tidak dimiliki oleh orang yang tidak menjalankan sholat lail setelah tidur. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjalankan sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan di sebagian malam, wahai Muhammad, kamu harus tahajud. Harus tahajud. Nah, tahajud untuk Nabi Muhammad hukumnya wajib. Kalau tahajud untuk umat Nabi Muhammad hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Nabi Muhammad wajib setiap malam beliau sholat tahajud. Bahkan dalam hadis, dalam riwayat Sayyidah Aisyah itu, Rasulullah itu kalau sholat malam hatta yataromat qadamah, sampai tumitnya ini bengkak. Sampai bengkak. Saking apanya? Saking lamanya berdirinya Rasulullah kalau qiyamul lail. Maka Sayyidah Aisyah kasihan kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, bukankah dosa panjenengan sudah diampuni oleh Allah, pasti dimasukkan surga oleh Allah? Bagaimana jawabannya Rasulullah? Afala akunu abdan syakura. Apakah saya enggak pantas kalau menjadi seorang hamba yang bersyukur, wahai Aisyah? Kalau saya tahu dosa saya sudah diampuni oleh Allah, saya pasti akan dimasukkan surga oleh Allah. Bukankah saya ini adalah hamba yang bersyukur? Nah, begitu kan saya bersyukur. Syukurnya Nabi Muhammad kepada Allah dengan menjalankan sholat malam sampai ia taromat qadamah. Sampai apa? Sampai tumitnya Rasulullah itu bengkak, saking lamanya berdiri. Nah, kalau kita akan beda, syukurnya kita kepada Allah sampai pipi kita bengkak. Tidur. Bayangkan tidur kan motornya bengkak. Beda. Walian kalau Rasulullah SAW. Ya paling tidak kita sebagai umatnya, nggak bisa bengkak kakinya, paling tidak ya 2 rakaat. Paling tidak 2 rakaat. Kita sholat sholat tahajud. Di dalam hadis Rasulullah SAW ada sebuah hadis yang mengatakan, innallaha ya'minal abdi idza qama man ala firashihi wa baina ahli ila salatihi wa yubahi bihi malaikatu wa yaqbal alaihi biwajhil karim. Allah sangat heran. Allah kagum. Allah sampai kagum. Allah kagum. Allah heran. Heran kepada siapa? Kepada seorang hamba yang di waktu malam dia bangun dari tempat tidurnya. Setelah bangun dia menuju tempat sholat untuk menjalankan sholat tahajud. Bukan kok bangun kencing tidur lagi, tidak. Ini bangun kemudian sholat. Maka para malaikat Allah itu bangga. Ngene ya, wa yubahi lan bangga sinten Allah bi kelawan abdu malaikatahu ing malaikate Allah. Jadi Allah merasa bangga. Ya malaikat iki lho hambaku. Untuk malaikatahu. Iki hambaku wahai malaikat. Dia bangun di waktu malam untuk munajat kepadaku. Allah bangga sekali. Allah senang sekali. Itu kalau ada hamba bangun malam untuk menjalankan sholat tahajud. Dan Allah akan menerima orang tadi, menerima hamba tadi, akan menghadap hamba tadi dengan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan sampai kita meninggalkan sholat tahajud. Walaupun toh kita nggak bisa menjalankan banyak, minimal ya 2 rakaat. Ditambah 1 rakaat witir. Kita laksanakan secara konsisten, insya Allah itu adalah sudah amal yang paling dicintai oleh Allah. Secara konsisten. Seperti kemarin itu, ahabbul a'mal indallah adwamuha wa inqalla. Sebaik-baik amal atau amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang dikerjakan secara konsisten walaupun itu cuma sedikit. Daripada 1 malam 20 rakaat, tapi setelah itu 10 hari prei. Lebih baik setiap malam 3 rakaat. 2 rakaat sholat tahajud, 1 rakaat sholat witir. Kita lakukan setiap hari. Insya Allah
Apa itu kita lakukan sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita masuk dalam hadis Rasulullah minas solihin, termasuk orang-orang saleh. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna ladzi yanfa'una rabbi faqihna wa faqihna wa qarabatina fi dinina rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna ladzi yanfa'una rabbi faqihna wa faqihna wa qarabatina fi dinina Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna yanfa'una rabbi faqihna wa faqihna wa qarabatina fi dinina subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.